Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Salam buat keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada dengan saya, Bung Ropan. Nah, kita akan bicara kali ini tentang hukuman yang diberikan FIFA terhadap Federasi Sepak Bola Indonesia imbas dari ada perkataan ujaran semacam hate speech lah, kebencian atau apapun itu yang dianggap ini diskriminatif di saat kita menjamu Bahrain. Ya, dan kita menang memang 1-0 waktu itu. Namun ada kejadian kalau tidak salah ya, itu di sektor 19 FIFA mendapatkan itu ya, sehingga Indonesia perlu untuk kena hukuman. Nah, ini tentunya ada warning buat kita. Antisipasi untuk menghadapi Cina. Nah, itu adalah laga kandang terakhir kita di grup C pra Piala Dunia zona Asia sebelum kita ke Osaka, Jepang yang menghadapi tim Jepang. Ya, ini kalau saya lihat dalam rilis yang juga masuk ke saya, ya, mana federasi itu harus menanggung beban dengan sanksi yang diberikan atas perilaku supporter ini yang dianggap yang saya bilang tadi itu dinilai diskriminatif. Ya, itu sebesar 400 juta rupiah, ya, hampir 500 ya. Ini cukup besar dirasakan sehingga PSSI merasa rugi dengan adanya peristiwa ini dan tentunya harus ya diterima oleh PSSI sanksi yang sudah ada dan harus dibayar denda ini ya. Dan bukan cuma 400 juta itu, bahwa ada pengurangan juga dari jumlah kapasitas yang ada di GBK itu sebanyak 15% pengurangan. Jadi akan diambil mungkin di belakang gawang utara dan selatan. Nah, di sana juga kita tahu bersama kan banyak penggemar atau supporter kita yang sangat fanatik. Misalnya ada Ultras, ada La Grande yang kita tahu bersama sangat militan untuk tim nasional kita. Nah, sangat disayangkan memang dengan berkurangnya itu 15% ya, yang tadinya biasanya bisa dipenuhi ya, penuh di sana. Tapi karena ada peristiwa yang saya bilang tadi itu yang didapatkan oleh FIFA, sehingga memang kita harus ya menerima. Oke. Tetapi kalau lihat di sini juga FIFA masih bisa memberikan kelonggaran ya untuk mengisi slot pengurangan 15% itu. Ya. Artinya kalau dari yang saya lihat di sini ada kelonggaran itu di mana timnas Indonesia masih bisa memenuhi kuota yang 15% itu, taruh banyak penonton juga akan penuh juga sehingga tidak terlihat kosong. Tapi syaratnya memang ada. Harus ada syaratnya seperti Indonesia harus memberikan ya 15% kursi yang kosong itu kepada komunitas anti diskriminasi. Itu yang ada teman-teman ya. Saat timnas Indonesia menjamu Cina pada tanggal 5 nantinya. Yang 15%. Jadi ada sebuah komunitas yang anti diskriminasi yang harus ditempatkan di situ untuk memenuhi 15% itu. Ya, dan ini juga seperti yang dikatakan oleh salah satu exco ya, Pak Bang Arya, yang mengatakan seperti itu memang di sini. Dan Arya juga mengatakan bahwa Indonesia juga harus menggunakan kampanye anti diskriminasi ini ya, serta memberikan edukasi kepada para supporternya tentang bahaya diskriminasi. Itu yang kita lihat ya. Dengan ini bisa dilihat juga boleh saja 15% itu diberikan tapi kepada komunitas anti diskriminasi atau komunitas khusus seperti keluarga pelajar ya, atau ada perempuan ya di sana. Mereka juga harus membentang ya spanduk yang bertuliskan mungkin anti diskriminasi, itu yang paling penting yang diinginkan oleh FIFA. Jadi seperti ini dikatakan juga bahwa FIFA meminta kepada PSSI untuk membuat planning ya, itu rencana ya komprehensif melawan tindakan diskriminasi di sepak bola Indonesia. Ya, ini adalah hal yang berat yang kita terima karena FIFA itu memiliki prinsip ya, kesetaraan dan kemanusiaan. Itu yang dikatakan juga ditambahkan oleh Bang Arya dengan imbas kemarin yang ada denda. Jadi saya pikir ya ini hati-hati buat kita semua kalau bisa dilihat di saat kita akan menjamu Cina. Penonton boleh saja datang membludak, tentunya ini wajar. Kita akan memberikan support luar biasa kepada Bang Jai, Ises dan kawan-kawan. Tetapi harus lebih tertib, artinya harus hati-hati. Terutama yang sedang hate speech ini, untuk ujaran-ujaran kebencian tidak boleh. Karena ini pasti ada
pemantauan khusus, rekaman khusus yang bisa tembus ke AFC atau sampai ke FIFA, ya, sehingga ini yang bisa merugikan lagi buat kita dengan ada hukuman-hukuman seperti harus membayar uang. Nah, jangan sampai terjadi lagi seperti ketika kita menghadapi Bahrain dengan banyak perkataan-perkataan yang tidak baik, ya. Untuk ini, kalau memang cuma supporter yang memberikan support, semangat, motivasi kepada timnas kesayangan kita, oke, ya itu bagus. Tetapi kalau menghujat lawan dengan kata-kata yang kotor, yang tidak baik, ya, ada penghinaan di sana, nah itu jangan, ya. Ini buat para supporter, saya ingatkan juga di sini, marilah kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, penonton yang baik, ya, sehingga mereka bisa melihat kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Ya, tentunya ini yang paling diinginkan oleh Ketua Umum, ya, PSSI Pak Erik, bahwa kita lebih tenang tentunya, ya, lebih wise dalam cara berpikir kita untuk bisa menerima tamu sehingga mereka juga bisa tenang, tidak merasa terganggu dengan berbagai cacian dan apapun itu, ya. Jadi ini yang kita harus kontrol, ya. Kita dengan emosi yang tinggi untuk tim nasional, tapi kontrol untuk lawan, ya, jangan sampai lawan itu kita hajar dengan berbagai kata-kata yang sangat tidak baik. Nah, itu kalau kedapatan berbahaya lagi buat kita. Jadi saya pikir ini akan menjadi pelajaran penting ketika FIFA menghukum kita, ya. Nah, ini akan menjadi apa semacam kita untuk kedepannya jangan sampai lagi terulang hal yang sama. Marilah kita menonton yang baik, dan tentunya yang diperlukan di sini adalah mensupport habis timnas kita agar bisa memenangkan pertandingan, karena kita butuh 3 poin melawan Cina. Karena dengan 3 poin itu yang membuka harapan kita sehingga sekarang 9 poin jadi 12 poin untuk menuju ke putaran keempat, bisa bertarung di fase selanjutnya. Jadi peluang untuk ke Piala Dunia masih terbuka, teman-teman. Nah, oke, kita bergeser. Saya pikir yang paling penting juga di sini adalah kita di sini mendukung, mensupport juga pelatih, ya, pelatih kepala Patrick Kluivert, tim kepelatihan Daniel Lanja, terus, ya, kalau ada hal-hal yang tidak baik jangan, ya, tapi kita harus pemain, ya, pelatih semua kita sebagai supporter yang fanatik untuk memberikan dukungan yang luar biasa ini yang diperlukan. Kenapa ini penting di saat akan menghadapi Cina, kita memberikan semangat biar pelatih juga itu tentunya semangat meracik sebuah strategi, ya, apa yang dia inginkan untuk menghadapi lawan, karena ini pertandingan krusial buat kita sebelum kita menuju ke Jepang. Sehingga Kluivert perlu, itu yang Kluivert katakan juga, perlu dukungan buat dirinya dan semua tim yang ada, tim kepelatihan yang ada, ya, pasti buat pemain juga. Sambil kita menunggu pengumuman dari Kluivert tentang nama-nama pemain yang akan dibawa ke Bali 26 Mei yang akan datang, akan berkumpul di sana untuk TC. Tentunya yang lain akan menyusul, jam pemain abroad dari Eropa untuk bersama-sama ada di sana. Yang lain juga kalau tidak memungkinkan akan langsung ke Jakarta, ya, seperti yang saya bilang kemarin dengan Emil Audero yang mungkin akan datang karena waktunya yang mepet, selebihnya mungkin akan bisa bersama-sama. Yang pasti penting juga pemain-pemain di Liga 1. Kita ketika selesai pada tanggal 25 Mei semua akan berkumpul dan berangkat ke Bali untuk memulai persiapan di sana. Yang penting doa kita semua yang terbaik buat tim Garuda kita. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.